Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya kita menganalisis validitas konstruk. Oke. Jadi seperti yang kalian lihat pada Excel ini, di sini saya memiliki instrumen bagaimana caranya mengukur sikap guru. Jadi untuk mengukur sikap guru ini ada 5 aspek yang akan saya ukur terkait sikap guru. Di antaranya disiplin, kejujuran, etika, kepribadian, dan sosial. Di mana semua aspek ini ada sekitar 17 butir yang saya gunakan untuk mengukur sikap guru ini. Oleh karena itu, fungsi dari analisis atau validitas faktor di sini, kita ingin mengetahui sejauh mana butir-butir yang kita gunakan ini bisa nggak digunakan untuk mengukur sikap guru, baik dari segi disiplinnya, kejujurannya, etika, sampai keterampilan sosialnya. Oke. Nah, langsung saja. Pertama kita buka SPSS. Nah, sebelum kita mengkopikan data tadi ke SPSS, terlebih dahulu kita setting dulu variabel view-nya. Oke. Jadi di sini kita buat dulu butir-butirnya. Ini ada B1, B2 sampai ke butir 17. Kenapa 17? Karena jumlah item yang kita gunakan, yang akan kita uji adalah sebanyak 17. Setelah kita copy, setelah kita buatkan butir ini, baru kita mengcopy datanya ya. Jadi kita copy data atau respon dari guru ini ya. Nah, selanjutnya kita copy ke Excel ya, kita copy di data view-nya. Nah, kita tinggal pastikan saja di sini. Oke. Setelah kita mengcopy file dari data Excel atau data respon dari hasil kuesioner yang diisi oleh guru, barulah kita di sini menganalisis sejauh mana tingkat validitas konstruknya. Oke, perhatikan caranya adalah pertama-tama kita pilih analyze, kemudian kita pilih data reduction ya. Kemudian kita pilih faktor. Ingat, di sini kita akan menganalisis validitas faktor. Nah, kita klik faktor ini. Oke. Nah, jadi semua butir ini dari butir 1 sampai ke butir 17 kita masukkan ke variabel ini dengan cara mengklik tanda panah ini setelah diblok. Setelah kita masukkan ke tabel ke kolom variabel, kemudian kita pilih description. Oke, perhatikan, centanglah sesuai apa yang saya centang di sini. Pertama, centang initial solution, KMO, dan anti-image. Untuk fungsinya kita akan pelajari berikutnya. Berarti sudah dicentang dulu. Setelah dicentang, kita pilih continue. Kemudian kita pilih extraction. Di sini kita pilih correlation metric, kemudian unrotated vector solution, dan script plot. Setelah itu kita pilih continue. Oke, setelah itu yang ini biarkan saja default ya. Rotation juga biarkan default. Ini juga ya. Nah, setelah itu baru kita klik OK. Oke. Inilah hasil analisis dari validitas konstruk dari instrumen yang tadi. Adapun penjelasannya seperti begini. Tadi sebelumnya kita sudah mencentang yang namanya KMO. Oke. Jadi fungsi KMO di sini atau Kaiser Meyer Oken ini untuk menentukan sejauh mana kecukupan sampel penelitian kita.
Jadi cara interpretasinya begini. Ketika nilai KMO ini ya lebih dari 0,5, itu artinya sampel yang kita gunakan dalam penelitian kita sudah cukup atau sudah memenuhi. Perhatikan di sini nilai KMO di sini 0,667. Artinya lebih besar dari 0,5, sehingga bisa diinterpretasikan bahwa sampel yang digunakan untuk mengukur sikap guru ini sudah cukup, sudah memenuhi kriteria. Ya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke tabel anti-image metric. Caranya untuk menginterpretasi dari tabel ini adalah perhatikan anti-image correlation-nya. Perhatikan anti-image correlation-nya. Ini kalau kita tarik garis diagonal ya. Nah, sini kita bisa lihat nilai korelasinya. Nah, perhatikan tanda alfa. Alfa di sini. Ya. Ini kalau kita tarik garis diagonal, ya, akan membentuk seperti begini. Jadi cara interpretasinya begini. Ketika nilai anti-image correlation-nya dari sebuah butir itu kurang dari 0,5, maka kita harus menghapus butir itu. Artinya, ketika nilai korelasi dari butir, dari tiap-tiap butir ini kurang dari 0,5, itu artinya bahwa butir tersebut tidak bisa digunakan untuk mengukur aspek yang akan kita ukur. Oke, saya ingatkan. Di sini tadi kita sudah membahas bahwa disiplin, untuk mengukur aspek disiplin guru, ada 4 butir yang digunakan untuk mengukurnya. Ada butir 1 sampai butir 4. Begitu seterusnya. Nah, jadi tabel anti-image correlation tadi kita lihat nilai korelasinya ya. Ketika nilai korelasinya kurang dari 0,5, itu artinya butir tersebut harus dihapus atau gugur. Gugur artinya tidak bisa untuk mengukur aspek yang mau diukur. Misalnya ya, misalnya B1 ini nilai anti-image correlation-nya sebesar 0,4. Artinya bahwa dia kurang dari 0,5. Sehingga B1 ini harus dihapus. Tidak bisa digunakan untuk mengukur aspek disiplin. Begitu cara interpretasinya. Oke. Sekarang kita lihat butir-butir mana saja yang harus dihapus atau dieliminasi ya. Pertama kita lihat B1 ya. Cara membacanya B1, kemudian kita lihat samping sini B1. Nah, inilah nilai korelasinya. Di mana di sini tabel ini menunjukkan bahwa nilai korelasi dari butir 1 sebesar 0,621. Artinya melebihi dari 0,5. Sehingga ini bisa digunakan untuk mengukur disiplin, karena B1 digunakan untuk mengukur aspek disiplin ya, sampai B4. Selanjutnya kita lihat B2. B2 juga begitu ya, nilai korelasinya lebih dari 0,5 sehingga bisa digunakan ya untuk mengukur aspek disiplin. Begitupun dengan B3 dan B4 ya. Jadi butir-butir yang digunakan untuk mengukur aspek disiplin dari butir 1 sampai B4 itu sudah memenuhi kriteria. Artinya nilai korelasinya sudah melebihi 0,5. Nah, saja kita perhatikan yang butir 5. Butir 5 ini kan mengukur tentang aspek kejujuran. Jadi B5 dan B6 digunakan untuk mengukur aspek kejujuran. Nah, kita lihat sekarang berapa nilai korelasinya ya. Oke, untuk B5 sendiri, butir 5, perhatikan tanda alfanya di sini ya. Itulah nilai korelasinya. Oke. Perhatikan secara diagonal. Nah, di sini butir 5 itu nilai korelasinya itu 0,485. Artinya bahwa nilai korelasi dari butir 5 ini kurang dari 0,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa butir 5 ini harus dihapus ya. Dihapus artinya tidak bisa digunakan untuk mengukur aspek kejujuran. Butir 5 ini tidak bisa digunakan untuk mengukur aspek
kejujuran karena nilai korelasinya kurang dari 0,5. Jadi baru satu yang gugur ya, jadi butir 5. Selanjutnya kita perhatikan butir 6. Nah, butir 6 nilai korelasinya 0,578, memenuhi ya. Nilai korelasinya di atas 0,5. Artinya butir 6 ini bisa digunakan untuk mengukur kejujuran. Jadi itulah kenapa kita ketika dalam uji coba instrumen ya, seyogyanya kita harus punya banyak-banyak butir ya. Artinya begini, bayangkan seandainya untuk mengukur aspek kejujuran, kalian menguji cobakan instrumennya, misalnya ada hanya satu butir ya, yang kalian uji cobakan ketika coba instrumen. Bayangkan ketika dianalisis validitasnya, ternyata butir 5 ini gugur ya. Artinya tidak bisa digunakan untuk mengukur aspek kejujuran. Nah, sehingga ini harus dihapus. Nah, itulah kenapa ya, kalau dalam membuat instrumen misalnya berupa angket atau soal, usahakan setiap tiap aspek ya itu memuat lebih dari 2 butir ya, entah itu butir soal atau butir angket, supaya untuk menghindari adanya butir yang gugur, misalnya hanya satu kayak tadi ya, B5. Nah, ketika dianalisis butir 5 ini ternyata gugur ya. Nah, sehingga di sini untuk mengukur kejujuran nggak ada. Nah, itulah kenapa kita disarankan dalam membuat butir soal atau butir angket itu minimal 2 butir ya, untuk mengukur tiap-tiap aspeknya. Oke, selanjutnya kita lihat yang butir 6. Butir 6 di sini B6 ya, kita perhatikan nilainya 0,578. Artinya dia memenuhi syarat ya, karena lebih dari 0,5. Oke. Nah, begitu seterusnya sampai ke butir 17 ya. Sampai butir 17. Oke. Butir 17. Nah, perhatikan nilai-nilai korelasinya yang kurang dari 0,5. Jadi kalau dia kurang dari 0,5, kita harus delete ya, kita harus hapus. Perhatikan. Oke, sejauh ini hanya ada satu butir ya, satu butir yang tidak valid, yaitu tadi butir 5. Sehingga butir 5 ini harus dieliminasi ya, harus dieliminasi. Nah, oke, jadi setelah kita bisa mengidentifikasi butir mana saja yang tidak valid, langkah selanjutnya kita analisis ulang ya. Kita analis ulang dengan cara tidak memasukkan butir yang tidak valid tadi. Kita mulai dari langkah yang awal. Ini kita close. Kita klik analyze seperti yang tadi, kemudian vector. Tadi kan B5 tidak valid ya, jadi kita harus keluarkan dia dari kotak variabel sini. Baru kita oke lagi. Nah, kita lihat. Nah, oke. Nah, setelah kita mengeliminasi butir 5, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, ternyata sejauh ini tidak ada yang gugur ya butir-butirnya. Inilah cara menganalisis validitas konstruknya ya. Oke. Jadi bisa disimpulkan bahwa ya, dari butir 1 sampai butir 17 hanya satu yang tidak valid butirnya, sehingga ini harus dihapus. Sehingga untuk mengukur kejujuran itu hanya satu butir ya, ini butir 6. Nah, oke. Itulah cara kita menganalisis validitas konstruk dari sebuah instrumen. Oke, saya rasa sangat mudah ya.
Silakan Anda praktekkan sendiri ya dengan data yang kalian kemarin sudah buat soalnya. Demikian tutorial terkait cara analisis validitas konstruk ini ya. Silakan latihan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.